Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya saya di sini masih bisa berkesempatan untuk membuat video mengenai teori perbandingan politik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sabil Akbar Effendi dengan nomor induk mahasiswa C1A19235, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perbandingan politik. Nah, untuk bagian pertama itu ada politik dan ilmu politik dalam penelaahan komparatif. Penelaahan komparatif membedakan 3 pendekatan dalam ilmu politik. Di antaranya yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional di sini mengkaitkan antara fakta dan juga nilai-nilai politik. Sedangkan untuk pendekatan behavioral itu memisahkan antara fakta dan nilai-nilai politik yang ada. Nah, untuk yang pendekatan pasca behavioral ini menggabungkan tadi antara fakta dengan nilai politik, namun dikaitkan juga dengan tindakan-tindakan politik yang ada. Selanjutnya yaitu identifikasi paradigma. Saya akan bacakan dulu ya. Paradigma membantu ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah dengan asumsi-asumsi masuk akal yang sifatnya terbatas. Nah, sampai sini bisa dikatakan bahwa ilmuwan itu bisa dibilang sifatnya masih kaku gitu ya terhadap ilmu pengetahuan, karena sebelum adanya atau sebelum ditelitinya ini ilmu politik, ilmuwan itu sebatas meneliti atau mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya mutlak seperti fisika, matematika begitu. Nah, ketika adanya ilmu politik ini, ilmuwan itu bingung karena ilmu politik itu bukan ilmu yang pasti. Oleh karena itu adalah paradigma yang menjadi salah satu solusi untuk meneliti atau menggali lagi ilmu politik. Nah, selanjutnya karena tadi adanya kesulitan ilmuwan, maka di sini ada solusi dari Kuhn yang disebut juga Rangkuman Kuhn. Nah, kesulitan para ilmuwan tadi dapat dibantu oleh Kuhn melalui rangkumannya mengenal sejumlah fase yang cenderung dilalui ilmu, yaitu yang pertama fase pra-paradigmatik, yaitu di mana ketika asumsi atau pemikiran ilmuwan belum didominasi oleh satu aliran yang pasti gitu, masih menggunakan aliran pemikiran yang banyak. Nah, barulah di fase paradigmatik ini pemikiran atau asumsinya ilmuwan itu mulai didominasi oleh salah satu pemikiran atau aliran tertentu. Selanjutnya di fase kritis ini terjadinya perdebatan mengenai pemikiran dominan tadi yang diadopsi oleh para ilmuwan, sehingga si aliran atau pemikiran itu direvisi oleh orang yang mendebatkan pemikiran tersebut, sehingga lahirlah fase revolusi di mana pemikiran tadi sudah bergeser ataupun sangat-sangat berubah gitu dari sebelumnya, sehingga menghasilkan pemikiran yang baru lagi gitu. Selanjutnya ada pandangan ilmuwan perbandingan politik. Di sini tokohnya ada David Hume dan Gabriel Almond yang memandang ilmu politik memerlukan suatu pandangan paradigma baru yang tadi saya sudah jelaskan ya tahapannya. Nah, paradigma menurut Hume ini dikaitkan dengan pembaruan kepentingan dalam sistem politik, dalam teori politik, dan dalam ilmu politik. Sedangkan menurut Almond mengatakan bahwa diikat dalam suatu pendekatan statistik dan sistemnya. Lalu ada 4 revolusi struktural dalam studi politik yang merupakan hasil identifikasi Rogowski pada tahun 1975. Di sini ada 4 fase atau 4 tahapan ya berdasarkan tahun.
Di fase pertama itu pada tahun 1930 dan 1940, yaitu merupakan fase di mana asumsi-asumsi formal legal abad terdahulu itu digantikan oleh perhatian terhadap studi-studi psikologi penggunaan kekuasaan. Selanjutnya, fase kedua itu ada di tahun 1950-an, yaitu fase behavioralisme yang mulai berpengaruh gitu pada tahun-tahun atau zaman itu. Lalu yang ketiga, pada tahun 1960-an, model sosial Fasonian dengan kaitannya dengan teori budaya dan sistem politik yang mulai mendominasi. Nah, yang fase terakhir itu fase 4 pada tahun 1970-an, terdapat pergeseran menurut Kuhn menuju teori-teori pilihan rasional dalam wilayah-wilayah seperti konflik dan strategi, koalisi-koalisi, partisipasi, dan pengaruh. Institusi-institusi, pilihan kolektif, serta pilihan dan legitimasi konstitusional. Nah, setelah fase-fase itu dilalui, terjadilah perdebatan gitu mengenai paradigma ilmu politik. Di sini itu bisa dibilang menjadi dua pihak atau dua kubu gitu. Ada yang mengatakan bahwa percuma saja gitu mencari penjelasan di dalam ilmu politik menggunakan paradigma tadi karena sifatnya yang tidak mutlak dan tidak pasti. Namun di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa bisa-bisa saja, sah-sah saja kita meneliti ilmu politik menggunakan paradigma yang ada. Nah, di sini dari satu sisi Eugene Mechan tahun 1968 mengatakan pencarian penjelasan-penjelasan deduktif oleh para ilmuwan sosial sebagian besar merupakan usaha yang tidak berhasil, sia-sia gitu. Dikarenakan sebuah kejadian yang melalui analisis deduktif hanya dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan sebuah hukum umum yang baku atau bisa kita sebut pasti gitu ya. Nah, namun perdebatan luas mengenai paradigma ini membuat Albert Hirschman pada tahun 1970 mengkritik pencarian paradigma dan ketidaksabaran perumusan teoritis. Jadi Albert itu percaya bahwa konsekuensinya adalah suatu gangguan positif dalam pemahaman dan ia percaya juga bahwa paradigma akan memandu penjelasan dan analisis. Nah, sedikit sejarah mengenai perbandingan politik itu berakar dari dua pemikiran inti lah gitu. Yang pertama ada historisme. Historisme ini mencirikan pemahaman historisme filsuf Karl Popper sebagai wawasan bahwa tugas utama ilmuwan sosial adalah menemukan hukum-hukum di mana keseluruhan masyarakat berkembang dengannya. Dan berdasarkan hukum-hukum perkembangan tersebut, membuat prediksi masa depan. Lalu yang kedua ada positivisme. Nah, positivisme ini bertindak sebagai reaksi terhadap historisme tadi. Tokohnya di sini adalah David Hume, merupakan pelopor terkemuka positivisme yang tumbuh dari empirisme Inggris klasik dan tampaknya menjadi basis positivisme dalam ilmu politik kontemporer. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa positivisme ini ada untuk menentang hal-hal yang dianggap pada saat itu tidak benar mungkin ya oleh beberapa kelompok, sehingga lahirlah kelompok positivisme ini untuk menentang pemikiran sebelumnya yaitu historisme. Nah, di sini ada kelompok positivis awal. Tadi sudah disinggung ya, David Hume ini bisa dibilang bapaknya kelompok positivisme lah gitu. Lalu ada juga Auguste Comte yang mengatakan dalam karyanya Cause de Philosophie Positif, ia menekankan bahwa kemajuan tergantung pada konsolidasi orde otoriter dan kemajuan tersebut berasal dari tahap-tahap evolusi. Lalu tokoh selanjutnya ada Herbert Spencer, filsuf evolusionisme. Dalam karyanya yang bernama Social Statics dan The Man versus the State,
Negara hendaknya memainkan peran yang minimum dalam masyarakat dan negara hendaknya tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan swasta. Nah, selanjutnya ada kelompok historis awal. Di sini kalau tadi ada David Hume di positivisme, di sini itu ada George Hegel, seorang filsuf juga dan nasionalis Jerman. Ia menaruh perhatian pada konsepsi negara otoriter gitu, pendekatannya dalam History of Philosophy dan The Science of Logic merupakan suatu pendekatan historis ketika ia berusaha menemukan kenyataan dan kebenaran. Pemikirannya merangkul pengalaman banyak generasi dan peradaban, baik masa lalu maupun masa kini. Dan pencariannya atas kebenaran melibatkan proses yang bertahap. Nah, sebelum ke situ, jadi bisa kita simpulkan bahwa kelompok historis ini sangatlah terpaku kepada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang bisa kita bedah lagi gitu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, terakhir di sini itu ada perbandingan ringkasan paradigma-paradigma dominan dalam perbandingan politik. Jadi di dalam suatu paradigma juga pasti banyak terdapat jenisnya gitu ya. Di sini ada dua contohnya yaitu ortodoks dan radikal. Yang membedakan setiap paradigma itu terdapat 6 karakteristiknya. Seperti yang kita bisa lihat di paradigma ortodoks ini. Penolongnya ahistoris, mikro atau mikro terkompartmen batas-batas disipliner. Lalu unit analisisnya sistem dalam keseimbangan stabil. Strukturnya berkelompok, interaksi, dan budaya sipil. Kewenangannya desentralisasi, order secara sempit didasarkan unit khusus. Lalu penguasaannya tersebar terbagi dalam banyak pusat, persaingan pluralis, dan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir itu perkembangannya evolusioner, unilinier, materialistik, dan progresif. Lalu untuk karakteristik yang terdapat dalam paradigma radikal yaitu pendorongnya holistik, makro, terpersatukan, interdisipliner. Unit analisisnya negara dalam konflik, strukturnya kelas-kelas, pergaulan antara kelompok, bourgeois dan proletar. Kewenangannya sentralisasi, orde dengan cakupan luas dan umum. Lalu penguasaannya terkonsentrasi dan disatukan posisi dominan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Lalu karakteristik yang terakhir itu perkembangannya revolusioner. Berbeda seperti ortodoks yang perkembangannya evolusioner gitu. Sedangkan di dalam paradigma radikal ini perkembangannya revolusioner. Multilinier, materialistik, dan humanistik. Nah, mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk kesempatan kali ini. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.